Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas cintamu kepada kami. Engkau senantiasa menyertai kami di dalam hidup ini, dan ketika kami sakit, Engkau datang untuk menyembuhkan kami. Bantulah kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh percaya akan kuasa-Mu itu. Bapa yang Maha Baik, kini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar firman ini sungguh-sungguh kami imani dan dapat kami wujudkan di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjama jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjama aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitakan segala sesuatu kepada Yesus.
Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Di saat Anda dan saya sakit, yang kita harapkan adalah kesembuhan. Sehingga kita berjuang dengan cara pergi ke puskesmas atau rumah sakit, bertemu dengan para perawat, dan meminta mereka untuk mengobati kita agar kita sembuh dari sakit. Selain itu juga kita berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan menjamah kita agar kita juga sembuh dari sakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Yairus amat percaya kepada Tuhan. Ketika ia mendengar bahwa Yesus berada di tempatnya, ia datang tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Kemudian, di tempat yang sama ada seorang ibu yang sakit pendarahan. Dia juga amat percaya kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan memang demikian, ia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga Anda dan saya yang sakit sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita percaya bahwa di dalam dirinya kuasa Allah sungguh nyata. Sehingga ketika kita beriman kepadanya, kita memohon dengan tulus kepadanya, supaya ia menjamah kita yang sakit, maka kita akan sembuh. Semoga kita semakin beriman kepada Tuhan,
dan percaya bahwa kuasa-Nya sanggup menyembuhkan Anda dan saya yang sakit, sehingga kita memperoleh kesembuhan dari Allah. Semoga demikian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tambahkanlah iman kami kepada Dikau, agar dengan beriman kepadamu, kami memperoleh kesembuhan jasmani maupun rohani. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.